Mbah Lutfi bin Yahya. Saya Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ingin menantang panjenengan Mbah Lutfi bin Yahya. Saya tantang panjenengan Habib Lutfi. Saya tunggu malam tanggal 30 September sebagai peringatan malam pemberontakan G30 SPKI. Kita ketemu di sana, ngobrol tentang peristiwa G30 SPKI. Ya, saya tunggu di puncak Gunung Slamet. Kita ketemu di Alam Rogosukmo. Kalau panjenengan betul seorang wali, pasti kita akan ketemu di sana. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini saya tidak akan memberikan sorotan apapun, tetapi lebih kepada memberikan tantangan terbuka kepada Habib Lutfi bin Yahya yang konon katanya sufi sedunia, ketua sufi sedunia, presiden sufi sedunia. Dimana kalau kita buka tulis Habib Lutfi bin Yahya di Google, itu akan muncul karomah-karomahnya banyak sekali. Namun demikian, hari ini Lutfi bin Yahya yang disebut sebagai pemimpin ulama, pemimpin ahli sufi sedunia, namun dia tidak bisa legowo ketika jabatannya sebagai ketua Jatman dihentikan. Dia malah bikin Jatma Aswaja. Pengikut-pengikutnya masih mengakui bahwa Lutfi bin Yahya itu sebagai wali yang luar biasa. Tapi saya lebih melihat bahwa Lutfi bin Yahya itu sebagai sebuah sistem yang diwalikan, atau wali sistem saya menyebutnya. Oleh karena itu, kepada Lutfi bin Yahya, Mbah Lutfi bin Yahya, saya Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ingin menantang panjenengan Mbah Lutfi bin Yahya. Saya katakan saya tidak mau sul adab, tetap saya menyebutnya panjenengan itu Mbah Lutfi karena usianya mungkin terpaut jauh di atas saya. Yang saya perhatikan dari buku-buku yang saya pegang tentang karangan panjenengan Habib Lutfi, saya tidak perlu tunjukkan buku-buku yang saya miliki tentang panjenengan. Dulu saya melihat panjenengan itu adalah seorang spiritualis. Ya, kalau bahasa kibinnya itu mengatakan dukun lah. Seorang spiritualis yang punya karomah sekali. Namun karomahnya sebenarnya cerita-cerita yang dikatakan oleh orang-orang punya karomah ini. Saya menantang Anda. Saya menantang Anda. Saya menantang Anda, Habib Lutfi bin Yahya. Malam tanggal 30 September nanti kita ketemu di puncak Gunung Slamet. Ketemu di puncak Gunung Slamet. Saya tunggu Anda, Habib Lutfi. Habib Lutfi lagi. Saya tunggu panjenengan Mbah Lutfi bin Yahya malam tanggal 30 September di puncak Gunung Slamet, di Alam Rogosukmo. Kalau panjenengan betul-betul menjadi seorang aulia yang memiliki karomah, kita ketemu di puncak Gunung Slamet di Alam Rogosukmo. Saya akan melakukan Rogosukmo, akan ke Gunung Slamet di malam itu, dan saya tunggu Anda di sana. Kalau benar-benar Anda seorang wali, maka kita akan ketemu di puncak Gunung Slamet. Saya ingin buktikan malam tanggal 30 September, ini tanggal 21. Jadi ada waktu 10 hari lagi. 10 hari lagi kurang lebihnya. Barangkali siapapun panjenengan semuanya, sedulur TV Al-Waha, baik yang sudah tidak mendukung Habib Lutfi sebagai wali sedunia, atau yang sudah tidak lagi menjadi atau yang masih menjadi mukibinnya Lutfi bin Yahya, barangkali bisa menyampaikan video saya ini. Saya tunggu panjenengan
Mbah Lutfi bin Yahya di puncak Gunung Slamet. Kita ketemu di alam Rogo Sukmo. Saya akan melakukan Rogo Sukmo dan panjenengan juga harus melakukan Rogo Sukmo. Kita ketemu di puncak Gunung Slamet. Kita ngobrol di sana. Kalau betul panjenengan itu memiliki karomah yang sangat luar biasa, saya yakin pasti panjenengan akan datang ke puncak Gunung Slamet. Dan nanti kita akan ngobrol, apakah benar Anda seorang wali? Jadi saya tunggu Anda. Tantangan ini mungkin tantangan yang imajiner atau tantangan yang irasional atau nggak logis lah. Karena tantangannya bukan tantangan gelut atau tantangan apa. Kita ketemu saja di alam Rogo Sukmo. Saya yakin kalau panjenengan seorang wali, Anda bisa ketemu dengan saya di sana. Kita ketemu di malam tanggal 30 Agustus. Jamnya kita tentukan, jam 12 malam. Kita ketemu di puncak Gunung Slamet. Nanti kita sama-sama Rogo Sukmo ketemu di sana. Kita ngopi di sana kalau ada kopinya. Kalau bisa ngopi di alam Rogo Sukmo, mana bisa ngopi kan gitu kan. Jadi nanti kita ketemu di sana. Sekali lagi kita ketemu. Saya tunggu panjenengan Mbah Lutfi bin Yahya malam tanggal 30 September di puncak Gunung Slamet di alam Rogo Sukmo. Kalau memang benar panjenengan seorang wali, pasti Anda akan mengikuti, menanggapi apa yang saya ajak semacam ini. Karena apa? Kenapa saya menantang semacam ini? Kan salah satu Habib, kalau tidak salah sebut, waktu itu namanya Habib Hamid, yang menceritakan di hadapan saya, di rumah saya, tentang karomah panjenengan Mbah Lutfi. Bahwa panjenengan menurut Habib Hamid ini kepada saya, dia bercerita bahwa Habib Lutfi itu pernah bercerita bahwa suatu ketika Habib Lutfi itu masuk ke alam setan. Luar biasa itu wali itu. Masuk ke alam setan. Terus Habib Lutfi itu tanya kepada iblis, rajanya setan. Kata Habib Lutfi, iblis, saya ada jatah digoda sama setan anak buahmu enggak? Lah si iblis itu menjawab. Ini yang cerita Habib Lutfi ya. Habib Hamid namanya, Habib Hamid. Kepada saya di rumah saya. Lah, si iblis lalu berkata menjawab pertanyaan Habib Lutfi, menjawab pertanyaan jenengan. Nggak ada Habib, nggak ada nama Habib Lutfi Pekalongan jatah untuk digoda oleh setan. Nah, akhirnya Habib Lutfi itu keluar dari alam setan, mengucapkan terima kasih kalau saya nggak digoda oleh setan, oleh anak buahmu. Akhirnya keluar. Nah, begitu sudah keluar lagi ke alam manusia, Habib Lutfi itu berpikir, setan iblis kan tukang bohong, jangan-jangan saya dibohongi nih. Akhirnya Habib Lutfi masuk lagi ke dalam alam setan, ketemu lagi dengan iblisnya. Tanya lagi, iblis ini beneran saya nggak digoda oleh anak buahmu setan? Nah, akhirnya si iblis itu menjawab, beneran Beb, ini kalau tidak percaya, ini adalah daftar nama-nama yang digoda oleh anak buahku, para setan. Nah, kemudian dibukalah kitab besar, daftar nama-nama orang yang harus digoda oleh setan. Ternyata Habib Lutfi itu melihat nggak ada nama Habib Lutfi Pekalongan, pemilik majelis taklim Kanzus Sholawat, nggak ada namanya. Lah begitu sudah tidak menemukan nama Habib Lutfi kemudian mengucapkan terima kasih kepada iblis. Terima kasih ya iblis, saya tidak jadi target godaan dari setan. Oh ya, kata si iblisnya. Kemudian Habib Lutfi keluar lagi. Nah, baru saja Habib Lutfi mau keluar dari alam setan ke alam manusia, si iblis itu bilang, Beb, antum itu nggak perlu digoda, sebab hati antum sendiri sudah menggodanya. Diri antum sendiri sudah menggodanya, nafsu antum sendiri sudah menggodanya. Akhirnya Habib Lutfi keluar, memikirkan kalimat itu, bahwa saya tidak perlu digoda, tapi nafsu saya sudah menggoda sendiri, diri saya sudah menggoda sendiri. Nah, Habib Hamid ini menceritakan di hadapan saya semacam itu. Kemudian ketika itu saya membantah, Beb, kayaknya kisah itu nggak nyata bahwa Habib Lutfi itu masuk alam setan. Loh, Habib Hamid kemudian bantah ucapan saya.
Loh, dia kan wali. Jadi bisa saja kan ketemu dengan iblis. Saya bantah, Beb, kalau menurut saya sepertinya yang ingin disampaikan oleh Habib Lutfi itu adalah pesan terakhir itu tadi. Bahwa setiap orang nafsunya itu sudah menggodanya sendiri. Jadi setan tidak menggodanya, yang menggoda manusia adalah nafsunya sendiri. Yang ingin disampaikan adalah itu sepertinya. Adapun kisah sebelum dari pesan itu hanya karangan belaka supaya memperindah bahasa pesan, supaya orang lebih mudah mengingat pesan yang ingin disampaikan oleh Habib Lutfi. Saya bantah semacam itu waktu itu, ya. Tapi Habib Hamid mengatakan ini yang cerita wali. Kalau wali, kalau dia ketemu dengan setan, ya pasti itu bukan bohong-bohongan kan begitu. Tapi tetap pada saat itu, kalau saya tetap melihatnya bahwa itu adalah cara Habib Lutfi menyampaikan kepada jamaah supaya jamaah ingat. Akhirnya dia cerita bahwa dirinya telah masuk ke alam setan. Nah, sekarang ini Mbah Lutfi, saya melihat bahwa cerita-cerita yang panjenengan sampaikan kepada jamaah itu adalah tujuannya supaya orang menganggap panjenengan itu sebagai wali. Saya tidak menemukan panjenengan menceritakan itu seperti yang dikisahkan oleh Habib Hamid di hadapan saya. Yang saya dengarkan, yang ada panjenengan sampaikan di mimbar atau di video, itu justru ada cerita lainnya selain itu, di mana panjenengan menceritakan ada sekelompok jin datang berguru kepada panjenengan Mbah Lutfi. Ada yang kakinya kayak kaki bebek. Itu cerita yang Anda sampaikan itu di hadapan umat, itu tujuannya adalah supaya mukibin itu menganggap panjenengan itu sebagai seorang wali. Karena yang ngaji kepada jenengan bukan hanya manusia, bangsa jin saja pernah ngaji kepada panjenengan. Karena itulah Mbah Lutfi, karena bangsa jin saja sudah berguru kepada panjenengan. Saya sekali lagi Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang dulu seorang Habib bernama Habib Husain itu pernah datang ke rumah saya, katanya menyampaikan salam dari panjenengan. Jadi waktu itu Habib Husain itu datang kepada saya menyampaikan salam dari Habib Lutfi buat antum, Ustaz. Saya nggak percaya, masa sih seorang Habib Lutfi kirim salam kepada saya? Saya nggak percaya waktu itu. Sampai sekarang pun saya juga percaya. Sampai kemudian di lain waktu Habib Husain datang kepada saya membawa sebuah senjata yang namanya senjata kujang. Senjata kujang itu diberikan kepada saya oleh Habib Husain. Dia mengatakan, ini saya nyampein amanat dari Habib Lutfi. Ini antum mau jadi orang besar harus pegang senjata ini, senjata kujang. Diberikanlah senjata kujang kepada saya. Ini bagaimana? Habib Husain bilang, ini nggak ada maharnya sama sekali. Ini hadiah dari Habib Lutfi buat antum. Tapi Habib Lutfi minta dibantu hall. Karena mau hall di Pekalongan, di Habib Lutfi, minta dibantu 1 juta. Saya kasih setengahnya waktu itu ke Habib Husain. Tapi kujangnya saya berikan lagi kepada Habib Husain. Dan saya bilang, nun sewu Beb, saya tidak bisa menjaga kujang ini. Saya tidak bisa merawat kujang ini. Tolong kembalikan lagi kujang ini kepada Habib Lutfi. Entah Anda melakukannya, panjenengan melakukan kirim salam kepada saya atau tidak, atau panjenengan ngirim kujang itu kepada saya atau tidak, itu wallahu alam. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas seorang Habib Husain asal Cirebon dan menjadi warga tetangga desa saya itu pernah melakukannya semacam itu kepada saya. Oleh karena itu, ketika saya tanya, masa sih seorang Habib Lutfi bisa kirim salam kepada saya, bisa ngirimi kujang kepada saya? Habib Husain mengatakan, loh, Habib Lutfi itu kan waliullah. Beliau tahu mana-mana orang yang akan menjadi besar atau tidak. Beliau mana-mana bisa jadi antum itu makomnya sama dengan makom Habib Lutfi. Seperti itu. Jadi saya tantang panjenengan Habib Lutfi. Saya tunggu malam tanggal 30 September sebagai peringatan malam pemberontakan G30 SPKI. Kita ketemu di sana, ngobrol tentang peristiwa G30 SPKI. Ya.
Saya tunggu di puncak Gunung Selamat. Kita ketemu di Alam Rogo Sukmo. Oke, Mbah Lutfi, begitu saja. Salam. Saya tunggu sekali lagi di puncak Gunung Selamat di Alam Rogo Sukmo, Mbah Lutfi bin Yahya. Kalau panjenengan betul seorang wali, pasti kita akan ketemu di sana. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.